Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man ittaba'al huda wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Uhayyikum bitahiyatil islamiyah, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul afadil, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, wabil khusus guru saya yang sangat saya takdimi, Ustadz Muhammad Tariq Kasuba LCMA. Sebuah perjumpaan yang penuh berkah di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa tahun yang lalu, dan alhamdulillah menjadi ukhuwah sampai hari ini. Mudah-mudahan saya mendapatkan keutamaan berukhuwah dengan beliau seperti yang diungkapkan Al-Imam Asy-Syafi'i, "Uhibbus salihin wa lastu minhum. La'ali an analu bihim syafa'ah." Saya cinta kepada orang-orang saleh meskipun saya bukan bagian dari mereka. Mudah-mudahan dengan mencintai mereka saya bisa mendapatkan kelak syafaatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Istaghfiru min asdiqais salihin fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah." Perbanyaklah teman-teman yang saleh, karena teman-teman yang saleh memiliki syafaat di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita haturkan kehadiratnya atas limpahan karunia-Nya. Pada malam yang cerah ini kita dihimpun oleh Allah di tempat yang mulia, di rumahnya yang mulia. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju tempat ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk dalam sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yathluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca ayat-ayat dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengkaji isinya, kecuali keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat Allah, diturunkan sakinah ke dalam hati mereka, dan disebut-sebut namanya dengan bangga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan semua keutamaan tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya juga tidak mengetahui pemilihan tema-temanya. Jadi tema ini mungkin panitia safari dakwah yang memilihkan. Kalimat "aku bukan tak sabar, hanya tak ingin menanti" ini sebenarnya dari kisah pernikahan saya dahulu. Jadi karena Ustaz Tariq sudah membacakan untuk kita ayat yang sangat indah, "wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum." Tadi yang sudah dibahas oleh beliau, saya membuka terlebih dahulu mungkin dengan cerita tentang kalimat ini. Jadi saya bertemu calon istri saya pertama kali pada tanggal 8 Juli 2004. Nah, sebelumnya saya hanya diberikan beberapa lembar kertas mengenai seperti apa biodata beliau, tanggal lahirnya kapan, lahir di mana, keluarganya seperti apa, berapa bersaudara, pernah menderita penyakit apa, pakai kacamata atau tidak, tingginya berapa, berat badan berapa, itu ya. Kemudian kebiasaan dalam keluarga seperti apa, kemudian
kriteria suami yang diinginkan seperti apa. Ya, di situ saya tidak masuk semua sebenarnya. Tapi ya wis nekat bismillah gitu ya. Dan karena sana juga menerima biodata saya, membaca dan menyeksamai visi misi tentang pernikahan seperti apa dan lain sebagainya, dan kemudian sama-sama insya Allah siap melanjutkan proses untuk bertemu. Maka kami bertemu tanggal 8 Juli 2004 itu di rumah seorang ustadz yang memerantarai pernikahan kami agar beliau membimbing dan mendampingi agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Bukan tidak diinginkan, kadang-kadang diinginkan kan gitu. Jadi betul-betul prosesnya dijaga pada saat itu. Nah, pada saat itu 8 Juli 2004 itu masih speechless, susah ngomong, nggak ada kata yang keluar. Sepanjang pertemuan hanya menunduk saja saya ini. Alhamdulillah meja rumah ustadz tersebut terbuat dari kaca. Jadi ketika bertemu tidak sanggup memandang, tetapi ketika saya menunduk ternyata mejanya terbuat dari kaca. Dan itulah kesempatan untuk apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam kita memilih calon pasangan, yaitu fangdur ilaiha, cobalah lihat kepadanya. Itu namanya nazar, proses melihat calon untuk menemukan sesuatu yang menguatkan niat kita untuk menikah. Karena agama ini tidak menafikan bahwa dalam pandangan ada sesuatu yang membuat orang dikuatkan. Dan ini adalah pandangan yang dibolehkan. Di luar tentu ada pandangan yang harus ditahan, ada pandangan yang harus dijaga. Ya, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Tentu Allah sudah berwasiat sangat penting bahwa kita sebagai orang beriman harus menahan sebagian pandangan kita. Sebagian itu berarti tidak semua, ada yang dibolehkan. Tapi ada yang kemudian kalau dia sudah lebih dari seharusnya dia tidak boleh. Ya, seeing itu wajar. Yang nggak boleh itu looking at kan itu. Tahu bedanya ya, seeing dengan looking at itu. Apalagi watching lebih nggak boleh lagi gitu ya. Nah, masya Allah. Jadi ya ini kesempatan saya untuk nazar, karena pada saat sebelumnya saya itu berusaha untuk nazar tapi gagal, Ustaz. Jadi calon istri saya ini meskipun masih kuliah tapi dia juga sudah bekerja part time di sebuah apotek karena dia memiliki ijazah asisten apoteker. Nah, pada suatu saat saya niat untuk nazar, datang ke apotek itu beli multivitamin harganya Rp18.000 pada saat itu. Niatnya nazar tapi beli multivitamin. Saya salah strategi karena ternyata asisten apoteker itu tidak di depan melayani pembeli tapi di belakang meracik obat gitu. Jadi itu nazar yang gagal gitu ya. Jadi nggak ketemu orangnya gitu. Nah, akhirnya kesempatan nazarnya adalah ketika kemudian bertemu di rumah ustadz tersebut. Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat untuk melakukan nazar. Di antaranya Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang kemudian Rasulullah perintahkan kepadanya ketika ditanya, kamu mau menikah? Iya. Sudah lihat calonmu belum? Lihatlah kepadanya untuk menemukan sesuatu yang bisa menjadikan kamu menguatkan niatmu untuk menikahinya. Jadi nazar itu ya menurut jumhur batasnya adalah melihat muka dan telapak tangan. Wallahu a'lam, ada banyak yang membahas hikmahnya ya tentang muka dan telapak tangan. Tetapi yang jelas itulah batas yang disepakati jumhur. Ada pendapat-pendapat lain tentang yang lebih dari itu, tetapi saya tidak merekomendasikan gitu. Jadi ini yang menjadi cukup ya kalau menurut Al-Alamah Ibn Baz, karena wajah itu menunjukkan tentang hal yang bisa menenteramkan hati, sementara di telapak tangan orang bisa melihat kesuburan. Wallahu a'lam seperti apa yang subur tangannya itu gitu ya. Karena memang anjuran Rasulullah itu untuk menikahi al-waludul wadud ya, yang bisa subur dan juga memiliki kasih sayang yang besar. Itu yang
yang dianjurkan. Jadi singkat cerita 8 Juli itu tidak banyak pembicaraan, hanya menatap meja kaca. Pertemuan kedua terjadi 12 Juli 2004. Di pertemuan kedua itu sudah mulai saling berbicara. Dia mempertanyakan bagaimana konsep Anda tentang nafkah untuk keluarga. Pertanyaannya berat-berat. Bagaimana pendapat Anda tentang istri yang bekerja dan berkarir? Bagaimana konsep Anda tentang mendidik anak? Apakah konsep parentingnya adalah konsep parenting yang otoriter atau yang demokratis? Atau seperti apa? Pertanyaannya sulit-sulit. Dari situ saya tahu ini orang cerdas gitu. Oke, harus diimbangi juga dengan kecerdasan. Tapi di akhir ada sesuatu yang membuat deg gitu. Karena waktu saya ditanya oleh Ustadz, Salim, kamu pengen istri yang seperti apa? Saya jawab, yang solihah dan mensolehkan. Itu abstrak, kata beliau. Coba pilih kriteria yang konkret gitu. Waduh, apa ya kriteria konkretnya? Akhirnya saya waktu itu menyampaikan, Ustadz, saya ingin punya calon istri yang memiliki 3 kelompok binaan kajian atau lebih. Antum pinter, tapi yang seperti itu langka. Ya memang saya cari yang langka. Nah itu masuk kriteria itu. Tapi ternyata di akhir pertemuan itu dia yang kemudian ngaku. Mohon maaf kalau cari yang pandai memasak, saya termasuk yang tidak bisa memasak. Oh iya ya, ternyata yang solihah dan mensolehkan juga belum tentu pinter masak. Oke, saya jawab, enggak Bapak Uhti, insya Allah di Jogja ini banyak rumah makan dan murah-murah. Kemudian dia juga ngaku lagi, dan mohon maaf tangan saya alergi deterjen, jadi saya tidak terbiasa mencuci. Wah, ini ujian berat berikutnya. Ya Allah, ternyata memang tidak ada yang sempurna. Oke, lalu saya katakan, enggak Bapak Uti, insya Allah di Jogja ini banyak laundry dan bahkan kiloan lagi gitu ya. Saya ini tidak mencari tukang masak, saya tidak mencari tukang cuci, saya mencari seorang istri yang bisa menjadi mitra dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau siap, insya Allah saya siap menghadap orang tua untuk menyampaikan maksud itu. Betul, disampaikan kepada orang tua, akhirnya disepakati tanggal 18 Juli 2004 kami berombongan ya, sekeluarga menuju ke Ngawi. Dari Jogja ke Ngawi Jawa Timur itu sebenarnya harusnya 4 jam sampai jalan darat. Tapi karena peta yang dia kasih itu peta buta, dulu belum ada Gmaps ya, yang gambarnya itu nggak akurat gitu ya. Jalan yang harusnya panjang digambar pendek gitu ya. Jalan yang harusnya pendek digambar panjang, jadi skalanya kacau. Akhirnya tersesat-sesat jalannya. Sampai saya dikomplain oleh Pak D. Pak D itu kakaknya ayah. Kamu tuh nyari calon istri udah kenal beneran belum? Ya insya Allah Pak D. Nah ini rumahnya saja enggak tahu. Ya memang enggak tahu Pak D gitu. Terus nanti gimana? Ya bismillah Pak D gitu ya. Akhirnya ternyata kami dari target harusnya jam 11 setengah 12 sudah sampai lokasi, baru sampai lokasi itu setengah 2 siang. Setengah 2 siang. Itu di sana sudah ketemu keluarganya dan kerabatnya itu wajahnya agak seram-seram begitu. Saya tanya kenapa kok seram-seram itu? Ternyata belum makan, nunggu yang dari Jogja datang. Ya sudah makan dulu kalau begitu. Akhirnya kemudian semua makan, lalu lamaran disampaikan. Ketika lamaran disampaikan, maka calon mertua saya menjawab begini, kami tahun lalu baru saja menikahkan anak kami. Oh, bukan tahun lalu, dalam awal tahun ini baru saja menikahkan anak kami. Jadi tentu kami tidak bisa tergesa-gesa untuk menikahkan lagi anak kami yang lain. Jadi lamaran ini diterima, tetapi untuk pernikahan kami harap akan dilangsungkan 2 atau 3 tahun lagi dari sekarang. Harap diketahui pada saat melamar itu saya kuliah semester 4, umur saya 20 tahun. Jadi memang wajahnya betul-betul tidak meyakinkan. Ini sebenarnya ada apa? Bahkan sampai ada keluarga besar calon istri itu yang curiga. Jangan-jangan sudah terjadi sesuatu. Istri saya sampai, calon istri waktu itu sampai menangis
bersumpah meyakinkan keluarganya tidak ada hal-hal yang seperti dituduhkan itu. Jadi akhirnya kemudian disampaikan seperti itu. Ya nikahnya 2-3 tahun lagi, nunggu sekalian selesai kuliah kata. Nah di saat seperti itu ya kan biasanya kalau khitbah disampaikan oleh wakil keluarga besar ya. Waktu itu Pak D saya itu yang bicara. Kemudian yang di sana juga ada sepupunya ayahnya yang kemudian berbicara. Nah pada saat itulah kemudian saya nggak tahu ya dari mana saya ikut berbicara. Pak, tujuan kami datang ke sini mengkhitbah adalah untuk menyegerakan pernikahan. Karena saya merasa bahwa hukum menikah untuk saya sudah mendekati wajib. Kan hukum menikah untuk setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang sudah wajib menikah. Kenapa? Dia sudah memiliki kemampuan dan dia sudah takut jatuh ke dalam kemaksiatan. Waktu itu sudah menulis buku, sudah cukup dikenal di mana-mana. Jadi yang agak buka-buka kesempatan kepada saya sudah banyak. Jadi ini sudah saatnya, ini sudah harus segera menikah. Jadi saya meyakini hukum menikah untuk saya sudah mendekati wajib. Maka kalau memang jodoh yang tertulis di Lauhil Mahfudz untuk saya itu bukan Dwi Indah Ratnawati binti Haji Samidi, saya mohon pamit. Segera insya Allah mohon doanya. Mudah-mudahan nanti di perjalanan pulang dipertemukan dengan jodoh sesuai yang ada di sisi Allah. Jadi di sini kan ada 2 pilihan untuk bersabar. Sabar itu tidak ada batasnya tapi bentuknya bisa dipilih. Sabar nunggu 2 atau 3 tahun seperti persetujuan keluarga itu juga bentuk kesabaran. Iya kan? Saya misalnya ini lamaran diterima tapi nikahnya 2 atau 3 tahun. Oke, berarti sabar nunggu 2 atau 3 tahun. Itu juga sabar. Dan ini tantangannya luar biasa. Karena godaannya sudah definitif. Calonnya sudah yang itu jelas gitu ya. Ya tadi resiko kanan ada resiko kiri. Resiko kiri adalah na'udzubillah min dzalik terjadi hal-hal yang diinginkan. Resiko kanan adalah takutnya selama masa nunggu itu dipertemukan dengan calon yang dalam persepsi saya lebih baik. Lalu saya kemudian ghosting, istilah anak muda sekarang. Iya, terus kita tinggalin gitu kan. Ini kan masalah gitu ya. Ada godaan kanan, ada godaan kiri gitu. Ini masalah gitu. 2-3 tahun itu kesabaran, tapi ada resiko-resiko berat di situ. Maka memutuskan dengan yang ini mencari yang lain juga adalah kesabaran. Betul. Kan ikhtiar yang lain juga masih bisa. Karena tujuannya adalah menyegerakan. Tadi yang disebut oleh Ustaz Thariq dalam hadis Nabi SAW. Ya, orang yang menikah untuk menjaga kehormatannya, kesuciannya. Itu pasti dibantu oleh Allah. Kayak saya juga yakin ini pasti ditolong oleh Allah. Ya sudah, bentuk sabar yang ini yang saya pilih. Lebih baik ya enggak apa-apa, enggak sama yang ini. Tapi bisa disegerakan, itu yang lebih utama untuk saya pada saat itu. Tentu calon mertua kalangkabut ya, bahasa Arab ya. Kalangkabut itu seperti laba-laba. Kaget, shock, ini niat ngelamar apa? Main-main kok ngomongnya begini. Tapi mungkin calon mertua saya menganggap ini makhluk langka patut dilestarikan yang seperti ini gitu ya. Jadi akhirnya beliau menyatakan ya jangan begitu. Kalau memang ingin disegerakan ya coba kita ikhtiarkan bersama-sama. Tapi ya jangan terlalu cepat. Nah Nak Salim maunya kapan kira-kira? Pak, perjalanan dari Jogja ke Ngawi ini saya sudah menghafalkan lafadz ijab dan qabul dalam 3 bahasa. Bahasa Jawa siap, bahasa Indonesia siap, bahasa Arab siap. Jadi sekarang juga gak apa-apa. Oh ya jangan begitu, kan perlu persiapan-persiapan gitu ya. Singkat cerita ya, dari kalimat aku bukan tak sabar hanya tak ingin menanti ini tadi karena kejadian itu ternyata alhamdulillah
pihak calon mertua setuju, pernikahannya 20 Agustus 2004. Jadi 1 bulan kemudian. Jadi ini diplomasi sukses, mengubah 2 atau 3 tahun menjadi 1 bulan. Itu yang saya lakukan pada saat itu. Nah, jadi kami ini juga terbatas sekali ketemunya, yang ini tidak perlu ditiru dalam soal miskoordinasi. Sampai banyak orang itu gara-gara kami itu membatasi sekali komunikasi, itu undangannya double-double, Ustaz. Loh, saya dapat undangan pernikahan antum tapi dari calon istri antum. Ini kok antum ngasih undangan lagi? Jadi, Masya Allah sampai seperti itu waktu itu. Jadi, akhirnya betul terjadilah pernikahan itu tanggal 20 Agustus 2004. Saya ini sudah pede gitu ya, bismillah berangkat. Tapi memang setan itu godaannya selalu di saat-saat kritis muncul lagi. Jadi menjelang akad itu saya dipanggil oleh calon mertua, calon papa mantu istilah sini ya. Nah itu saya dipanggil kemudian ditanya, "Nak Salim, ini selanjutnya bagaimana?" Selanjutnya bagaimana maksud bapak gitu kan? Nggak, kan masih kuliah semua gitu ya, masih harus menuntaskan banyak tugas dan lain sebagainya sampai nanti lulus. Terus kan anak saya ini kuliahnya juga lumayan biayanya dan lain sebagainya. Menurut Nak Salim itu bagaimana? Oh Pak, yang namanya akad nikah itu pengalihan tanggung jawab dari bapak kepada suami. Begitu putri bapak menjadi istri saya, maka saat itu semua yang selama ini menjadi tanggungan bapak seharusnya menjadi tanggungan saya. Ngomong begitu masih gagah. Habis itu kemudian dikirimi pesan teks. Baru saya tahu bahwa SPP istri saya 1 semester 4 kali lipat SPP saya. Kok jadi gemeteran begitu ya? Wah, ini berat ini urusan itu ya. Itu baru SPP-nya, bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu ya. Berkeringat dingin itu, Ustaz. Menjelang akad itu. Belum laundry sama rumah makan tadi kan. Masya Allah gitu. Jadi kalau yang pengen masak sudah gampang, sudah ada YouTube, Ustaz. Oh iya, siap. Cari. Itu sekarang, dalam zaman itu belum ada. Nah, akhirnya itu gemeteran gitu. Akad nikah itu gemeteran. Ya Allah, Engkau berjanji ya Allah untuk membantu yang menikah karena ingin menjaga kesucian ya Allah. Aku butuh bantuanmu ya Allah gitu. Maka saya yakin kalau kita sangka baik kepada Allah, Allah insya Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan untuk menyembelih putranya. Maka dia bersangka baik kepada Allah. Dan di antara tanda sangka baiknya kata sebagian ulama adalah beliau memejamkan mata ketika hendak menyembelih Ismail itu. Ya namanya bapak gak mungkin tega lah yang namanya menyembelih putranya sendiri ya. Justru itulah kenapa Ibrahim alaihissalam itu memejamkan mata sebagai tanda pasrah sepenuhnya kepada Allah. Saya juga memejamkan mata ketika akad nikah itu. Dengan harapan nanti ketika saya buka mata akan ada keajaiban. Tentu saya tidak berharap keajaibannya kayak Nabi Ibrahim. Masa diganti domba, kan gak lucu gitu ya. Nah, tapi Masya Allah itu ya. Saya memejamkan mata betul-betul ketika saya buka mata pada saat itu. Itu hujan turun. Padahal itu bulan Agustus. Itu kalau di sini mungkin wajar. Karena bisa hujan sepanjang tahun. Kalau di Jawa kita ada musim kemarau, ada musim penghujan. Ini musim kemarau. Hujan. Maka selesai ijab kabul ketika istri saya pertama kali mencium tangan saya. 220.000 volt itu gitu ya. Listrik tegangan tinggi yang dahsyat itu. Saya kemudian mengatakan kepadanya ketika mengecupkan hidung saya ke ubun-ubunnya untuk pertama kali untuk mendoakan itu, saya bisikkan puisi cinta pertama, bunyinya, ini yang Ikhwan hafalkan ini. lihatlah, bahkan langit pun menangis kehilangan salah satu bidadarinya, turun ke bumi untuk mendampingiku. Jadi ini adalah sebuah pengalaman. Dan tadi ada Pak Haji Muhammad Fandi Rahman, salah satu saksi ya dalam perjalanan pernikahan saya, dan bahkan saya dibantu oleh beliau. Dan saya ingat betul waktu harus menyelenggarakan walimah,
kok saya merasa ada yang kurang. Sehingga saya sempat mengajukan pinjaman kepada beliau. Itu kalau saya menghitung nilai pinjaman itu dengan pendapatan saya saat itu saya akan cicil, di akad itu saya katakan saya akan cicil selama 1,5 tahun, per bulan sekian. Dan saya yakin Allah Subhanahu wa taala memenuhi janjinya, yughnihimullahu min fadli. Allah memberikan kecukupan dan kekayaan kepada orang yang menikah karenanya itu. Alhamdulillah Ustaz, itu selesai dalam 1,5 bulan. Dari 1,5 tahun seharusnya, ternyata Allah selesaikan dalam 1,5 bulan. Itu di luar semua ekspektasi saya. Artinya kita tetap harus merencanakan dengan rencana-rencana yang realistis. Tapi jangan pernah menutup pintu pertolongan Allah yang sangat lebar, yang sangat agung, yang sangat mulia. Jadi ini ceritanya begitu. Kenapa ada judul kalimat "Aku bukan tak sabar, hanya tak ingin menanti". Ini adalah ekspresi dari kisah perjalanan ta'aruf sampai pernikahan saya yang pada saat itu. Dan ketika kita menerima apa adanya. Tadi saya menerima calon istri saya mengaku tidak bisa memasak. Baik, saya ridho ya Allah. Dia mengaku tidak bisa mencuci. Saya ridho ya Allah. Ternyata saya menikahkan 20 Agustus 2004. Pada tanggal 17 Agustus 2005, di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-60, alhamdulillah ternyata istri saya bisa menjadi juara lomba masak tingkat RT. Artinya dalam setahun pernikahan itu dia belajar. Ketika kita menerima dia apa adanya, dia mau belajar. Dan sekarang masakannya istri saya ini adalah salah satu masakan yang paling membuat bahagia ibu saya sendiri. Jadi ini nikmat yang anugerah yang luar biasa. Jadi kalau orang lain mengatakan lebih enak jadi ibunda Hawa. Kenapa? Karena tidak punya mertua perempuan. Tidak punya mama mantu katanya gitu kan. Karena sering terjadi katanya ada konflik gitu. Saya merasa tidak ada konflik. Justru kadang-kadang kalau misalnya rumah tangga tidak pernah ada yang semulus-mulus, yang tanpa masalah, tentu pasti akan ada masalah di satu saat. Jadi kalau ada masalah justru istri dan ibu saya yang bersekutu, saya yang jadi terdakwa tunggal kan gitu. Ditegur kanan, ditegur kiri gitu ya. Jadi ini semuanya adalah sebuah anugerah Allah. Saya tahadus bin nikmah tentang cerita ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pernikahan itu bukan sesuatu yang mengerikan. Ada humor-humornya juga tadi ya, ada lucu-lucunya juga, tetapi kalau semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan menjadi kebaikan. Maka ikhwan, jangan ragu. Bismillah. Ya. Ini kan persoalan pernikahan zaman sekarang Ustadz adalah keraguan ikhwan dan penantian akhwat. Yang ikhwannya ragu terus begitu ya. Dan ragunya ini kadang-kadang sulit dijelaskan. Ya, kadang-kadang juga mencari yang sempurna. Padahal tidak ada yang sempurna, dan kalaupun ada pasti nggak mau sama antum. Jadi maksud saya begini, konsep tentang jodoh itu mari kita sederhanakan. Tidak perlu terlalu idealis, tidak perlu terlalu rumit-rumit, karena tidak ada jodoh ideal, jodoh sempurna. Yang ada adalah jodoh yang tepat. Kalau kita mengaca pada pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, coba bayangkan, kalau kita punya anak laki-laki tampan, gagah, sangat amanah, penuh tanggung jawab, akhlaknya mulia, digelari oleh lingkungan sebagai Al-Amin, dikenal budi pekerti dan akhlak mulianya. Kita sangat sayang pada anak-anak ini, pada anak laki-laki kita ini. Dengan siapa kita akan jodohkan dia? Maksud saya adalah mari kita lihat bahwa kita yakin Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling sayang, paling cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Allah justru menjodohkan beliau untuk pertama pernikahannya itu dengan seorang wanita yang bahkan sudah menjanda 2 kali, yang anaknya banyak. Seorang wanita yang tokoh terpandang di tengah orang-orang Quraisy,
Yang laki-laki saja banyak yang gentar dan minder berhadapan dengannya. Kalau kita pikir-pikir, kalau kita jadi orang tuanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa iya kita akan menjodohkan anak kita dengan perempuan seperti Khadijah dengan selisih usia yang cukup banyak? Coba. Tapi Allah itu adalah yang paling sayang, yang paling cinta kepada Rasulullah SAW, dan Allah menjodohkan Muhammad SAW dengan Khadijah karena Allah tahu apa yang terbaik untuk Rasulullah Muhammad SAW. Coba bayangkan peristiwa wahyu pertama ketika Rasulullah SAW pulang dari Gua Hira dalam keadaan pucat pasi, berkeringat dingin, gemetar, bahkan berulang kali jatuh bangun, sampai depan rumah, mengetuk pintu rumah. Zammiluni, zammiluni, ya Khadijah zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Kalau bukan Khadijah, responnya pasti tidak seperti Khadijah. Istri yang sebaya dengan beliau atau lebih muda dari beliau, mungkin akan panik lihat suami sepanik itu. Ikut panik, tidak karuan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi perhatikan Khadijah, begitu tenang, begitu lembut, dituntun Rasulullah SAW ke dalam kamar, dibaringkan, diselimuti, ditinggalkan keluar, ditutup pintunya dari luar, beliau mendoakan. Ketika sudah mereda shock, ya, terkejutnya, terguncangnya Rasulullah menerima wahyu pertama yang seakan-akan seluruh isi dunia dibebankan pundaknya kepada pundak beliau, dibebankan ke pundak beliau, beratnya itu. Ketika tenang, maka kemudian menjadi teman bicara yang sangat penuh dukungan. Lalu bahkan mengenalkan Rasulullah Muhammad SAW dengan sepupunya Waraqah bin Naufal, sehingga Rasulullah makin tahu apa yang sebenarnya akan dia hadapi. Masya Allah. Jadi mau cari jodoh yang seperti apa, yang sempurna? Tidak ada. Karena kita memang masing-masing diciptakan, masing-masingnya tidak sempurna, dihimpunkan dalam pernikahan untuk saling menyempurnakan. Tidak ada yang sempurna. Hatta orang sesempurna Rasulullah SAW dipandang dari kacamata tertentu, jodohnya juga tidak sempurna. Jadi saya sering tanya sama ikhwan, antum pilih tipe istri seperti Khadijah atau seperti Aisyah? Dua-duanya Ustaz, mukelo jauh gitu. Wong disuruh milih kok pilih dua-duanya. Oh, saya tipe Khadijah Ustaz. Oke. Salihah, baik hati, tidak sombong, gemar sedekah, mensupport suami di dalam perjuangan. Jadi andalan suami di saat-saat sulit. Oke. Iya Ustaz, cocok Ustaz. Lebih tua gak apa-apa ya? Sebentar Ustaz, Khadijah yang agak muda lah Ustaz. Atau tipe Aisyah, ya, energik, muda, cantik, cerdas, ya, hafal 40.000 bait syair, romantis, bisa diajak aktivitas-aktivitas yang romantis dari lari, berlomba sampai duduk nonton Sayyidina Bilal dan teman-teman main tari tombak di dekat Masjid Nabawi, dan ibunda kita Aisyah duduk di pangkuan Rasulullah, pipi nempel pipi, nonton sampai puas. Dan aktivitas romantis lainnya. Mau seperti itu? Oh siap Ustaz, mau. Tapi kalau agak cemburu dan marah, banting piring depan tamu, mau kan tuh? Kok seram Ustaz itu ya? Ya semua ada resikonya. Tidak ada yang sempurna, ikhwati fillah. Jadi ikhwan, soal ini sekali lagi, rumus jodoh itu yang terpenting adalah sama-sama orang yang taat kepada Allah. Ada dua sungai bertemu menjadi arus yang lebih besar. Itu namanya kesamaan. Kita kadang-kadang ketemu suami istri itu mirip. Oh, itu sama itu mirip, ya pantas, memang jodoh gitu. Tapi kita juga ketemu nanti ada suami istri itu bertolak belakang. Itu namanya panas dan dingin ketemu untuk mencari kehangatan. Suaminya itu pendiam sekali, istrinya itu cerewet luar biasa.
Kok bisa ya nikah ya? Kok bisa nyambung? Ya memang orang itu mencari sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Sang suami ini diem terus. Sebenarnya ada yang sunyi. Mendengar istrinya cerewet itu, dia terhibur. Dan si istri ini biasanya gak ada yang mau dengerin. Dia cerewet itu, yang lain ingin ikut cerewet juga. Ketemu suami yang pendiam begitu, Masya Allah, punya suami sesabar ini mendengarkan saya gitu. Padahal suaminya memang gak punya kata-kata apapun untuk membalas gitu. Nyambung gitu. Ada juga ya yang namanya kegenapan. Ada lautan tenang, ketemu angin ribut, jadinya badai. Ya sama, Khadijah itu kan kayak lautan tenang. Rasulullah itu dalam semangat kebaikan seperti angin ribut. Jadilah badai kebaikan yang kita rasakan bahkan sampai sekarang. Sekufu yang dimutlakkan para ulama adalah soal din. Soal yang lain sangat bisa dirundingkan, sangat bisa dimusyawarahkan dan bersiap untuk beradaptasi. Para ulama memberikan konsep kufu atau kafa'ah itu pertama-tama adalah untuk memberi kenyamanan supaya tidak terlalu banyak penyesuaian. Tapi kalau siap, kenapa tidak? Wah, tidak sekufu itu secara pendidikan. Kenapa? Suaminya lulus SD, istrinya S3 dari Jerman. Tapi siap. Suaminya mengatakan, Dek, kalau bicara sama aku jangan cepat-cepat ya Dek, soalnya prosesorku masih edisi lama. Kata suaminya begitu. Kata istrinya, iya mas, siap mas, tetap kawam saya, tetap pemimpin saya. Apalah saya ini mas, cuma S3, Samsung sudah S11 mas, lebih pintar dari saya gitu. Gak masalah gitu ya. Kaya miskin juga begitu, asal bisa menyesuaikan diri dan itu tidak diungkit untuk menyakiti, gak masalah. Nasab juga sama. Tapi dalam soal din itu yang ditekankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah mengatakan meskipun wanita itu dinikahi karena 4 hal, itu adalah pemaparan fenomena. Ada yang dinikahi karena kecantikannya. Umum mayoritas laki-laki memilih cantik. 2 karena nasabnya. Umum banyak laki-laki mencari yang keturunan baik. 3 karena hartanya. Ini agak minoritas, laki-laki kok matre gitu. Tapi paling minoritas itu nomor 4, menikahi karena agamanya. Dan justru itulah yang kemudian ditekankan, disarankan oleh Rasulullah SAW. Fadfar bidatid din taribat yadak. Maka menangkan olehmu, pilih yang beragama supaya kamu beruntung. Ya, Masya Allah. Makanya milih itu din. Saya sering ditanya, kriteria milih karena agama itu seperti apa? Karena nanti akhwat juga disarankan memilih suami, walinya memilihkan suami untuknya juga karena pertimbangan agama dan akhlaknya. Apakah agama itu ilmunya atau amalnya? Dua-duanya. Disertai komitmen untuk terus menjadi yang lebih baik. Maka saya biasanya menyarankan, perhatikan hubungannya dengan 4 orang, 4 pihak. 1 hubungannya dengan Allah, 2 hubungannya dengan ibunya, 3 hubungannya dengan teman akrab dan sebayanya, 4 hubungannya dengan anak kecil. 1 hubungannya dengan Allah. Hubungannya dengan Allah itu mutlak. Kalau Anda mencari pasangan, carilah yang setia kepada Allah. Karena kalau tidak setia kepada Allah, bagaimana akan setia kepada Anda? Caranya bagaimana akhwat? Ada ikhwan melamar Ustaz, ada ikhwan pengen ta'aruf Ustaz, ada ikhwan PDKT Ustaz. Ya gimana cara menyelidikinya? Cari tempat tinggalnya, datangi masjid di dekat tempat tinggalnya itu, tanya pada marbotnya, tunjukkan foto profil Facebooknya. Pak Marbot, pernah lihat ini? Apakah sering kalau subuh terlihat di masjid? Wah, ini bukan cuma terlihat di masjid, ini sering rebut tugas saya. Subuh-subuh sudah datang, dia pegang mikrofon mau adzan, padahal itu tugas saya jadi tidak enak.
Nah, kalau yang begini calon suami Anda, contreng, masuk Pak Eko. Gitu ya. Bagaimana yang ikhwan? Nyari yang akhwat. Ya. Ya, itu cari sendirilah caranya. Bagaimana menyelidiki hubungannya dengan Allah. Apakah ikut one day one juice, apakah ikut apa, gitu ya, yang bisa kemudian diukur. Yang kedua, hubungannya dengan ibunya. Kenapa ibunya penting? Karena kalau dia tidak bisa hormat kepada ibunya, jangan harap dia hormat kepada Anda. Penting sekali ini. Hormat kepada ibu. Jadi tanya ke tetangga sebelahnya, ibu tahu abang-abang sebelah ini? Oh iya kenal. Dia kalau pagi, kalau pas pamit ke ibunya gimana? Atau ibu pernah nggak dengar dia bentak-bentak ibunya? Oh enggak pernah. Saya itu kalau pagi lihat itu ternyuh, saya pengen punya anak seperti dia. Masya Allah itu kalau pagi cium tangan ibunya, pamit, dielus kepalanya sama ibunya, didoakan, terus dia dada-dada sama ibunya, jalannya mundur. Karena tidak ingin berpisah dari wajah ibunya, dan jalannya mundur sampai ke pagar, baru nanti dia jalan maju di situ. Kalau yang begini contreng, masuk. Betul? Ya. Yang ketiga, hubungannya dengan teman sebaya, teman akrab. Karena teman akrab, teman sebaya itu yang paling tahu dia sehariannya seperti apa. Apakah dia jujur? Apakah dia suka bohong? Apakah dia bisa dipegang janjinya? Apakah dia orang yang amanah? Apakah dia bisa jaga rahasia? Apakah dia pernah nikung? Nah, misalnya gitu. Itu tahu. Yang keempat, bonus, hubungan dengan anak kecil. Karena kalau dia akrab, mudah menyesuaikan diri dengan anak kecil, mudah-mudahan dia calon orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Maka ini saya mendukung guru-guru TPQ, TPA ya. Ini rekan-rekan sejawat saya, itu adalah calon-calon yang prospektif ya. Yang bisa ngajar anak-anak kecil ngaji itu calon-calon yang prospektif gitu. Nah, ini juga terakhir yang ingin saya sampaikan kepada para akhwat. Sering ditanyakan, kenapa akhwat itu posisinya pasif, menunggu? Kalau Anda sanggup aktif, kenapa tidak? Salah satu cara aktif yang dicontohkan adalah yang dilakukan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi kalau itu bisa menimbulkan fitnah, kalau itu bisa, apalagi orang-orang sekarang tidak amanah, suka proses yang gagal dicerita-ceritakan, nggak dijaga rahasianya dan lain sebagainya, maka Anda bisa menggunakan wali Anda, karena tugasnya wali adalah mencarikan suami yang saleh untuk anaknya. Jadi papa Anda, bapak Anda, ayah Anda itu tugasnya bukan cuma jadi juri, tugasnya itu jadi panitia. Kalau jadi juri itu kan cuma menilai, kamu punya calon yang mana? Oh itu, papa nggak suka. Itu namanya juri. Justru tanggung jawabnya dia itu untuk menjadi panitia sampai mencarikan suami yang saleh untuk putrinya. Maka Sayyidina Umar bin Khattab, begitu Khunais bin Hudzafa As-Sahmi gugur syahid fisabilillah, Hafsah putri beliau menjadi janda, habis masa iddah langsung proaktif bergerak datengin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, menyampaikan Hafsah sudah habis masa iddahnya, bagaimana kalau menikah dengan Abu Bakar. Abu Bakar diam saja tidak menjawab. Lalu Sayyidina Umar beralih kepada Sayyidina Utsman. Bagaimana Utsman, kamu juga baru saja ditinggal wafat istrimu Sayyidah Ruqayyah. Nah, bagaimana kalau kamu menikah dengan Hafsah yang juga baru saja selesai masa iddahnya? Utsman minta waktu 3 hari untuk mempertimbangkan. Pada hari ketiga ternyata Utsman mengatakan, untuk saat ini saya belum ingin untuk menikah lagi, wahai Umar. Lalu Sayyidina Umar curhat kepada Rasulullah SAW. Kok Utsman gak mau ya Rasulullah sama Hafsah? Maka Rasulullah berdoa, semoga Hafsah mendapatkan lelaki yang lebih baik daripada Utsman, dan semoga Utsman mendapatkan wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Dan doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Utsman dinikahkan oleh Rasulullah dengan adik Sayyidah Ruqayyah, yaitu Sayyidah Ummu Kulsum. Ya, mendapatkan wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Sedangkan Hafsah kemudian dilamar sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Umar menjadi Ummul Mukminin. Maka ketika walimah itu, Sayyidina Abu Bakar mendekati Sayyidina Umar kemudian bertanya, kamu masih kesel sama aku? Lah iyalah, gak jawab itu loh, diem itu loh. Laki-laki kok diem gitu kan.
Kata Abu Bakar, sebenarnya siapa yang tidak mau untuk menikah dengan Hafsah? Kenapa tidak ngomong? Kata Abu Bakar, karena aku sudah mendengar Rasulullah nyebut-nyebut Hafsah sebelumnya. Lalu kenapa itu juga tidak ngomong sama aku? Kata Sayyidina Abu Bakar, tentu aku tidak mungkin membuka rahasia Rasulullah SAW kepada siapapun. Punya temen kalau kayak Sayyidina Abu Bakar, Masya Allah ya, terjaga betul. Enggak seperti kisahnya Sayyidina Al-Mughirah bin Syu'bah. Sayyidina Al-Mughirah bin Syu'bah itu pernah ditikung fisabilillah gitu. Jadi Sayyidina Al-Mughirah bin Syu'bah itu mau menikahi seorang wanita. Lalu tiba-tiba ada seorang pemuda datang kepada beliau mengatakan, Anda benar yakin mau menikahi si fulanah itu? Iya. Oh jangan. Kenapa? Saya pernah melihat si fulanah itu dicium seorang lelaki. Hah? Masa? Iya. Lalu cancel, gak jadi menikahi. Tak lama kemudian ternyata fulanah ini menikah dengan siapa? Dengan lelaki tadi yang lapor sama Al-Mughirah bin Syu'bah. Maka ketika walimah, ketika mengucapkan doa, Al-Mughirah narik pemuda ini ke pinggir tertanya. Katanya kamu pernah lihat wanita ini dicium seorang lelaki. Kenapa malah kamu nikahi? Iya, karena saya melihat dia dicium oleh ayahnya sendiri. Ini namanya tertikung fisabilillah ya. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, aku ini salah satu orang Arab yang paling cerdas dan belum pernah mengalahkanku kecuali seorang pemuda. Ya ini tadi gitu. Masya Allah. Jadi itu ya. Jadi ayah Anda itu harus, atau kalau tidak ada ayah bisa kakek ya. Kalau tidak ada kakek mungkin paman. Kalau tidak ada paman mungkin abang ya atau adik. Misalnya ngomong sama abang juga boleh, Bang, punya teman salihah? Punya teman yang soleh nggak, Bang? Punya. Kenapa? Tukeran temen yuk, Bang. Temen abang buat aku, temenku buat abang gitu kan. Nanti skenarionya kita atur kan gitu. Gak apa-apa gitu ya. Atau kalau sholat Jumat ya, ayah atau papa mau berangkat sholat Jumat, kasih titip pesan. Papa, nanti kalau di soft terdepan ada yang sholatnya khusyuk, dzikirnya fokus gitu ya. Dan penampilannya seperti eksekutif muda. Ajak pulang ke rumah ya Pak ya. Nanti aku yang masak, kita ajak makan siang bareng di sini gitu. Saya pernah mengalami satu kejadian yang membuat saya terharu gitu ya. Khutbah Jumat di sebuah masjid, selesai khutbah kemudian sholat, mau selesai sholat Jumat, Ustaz, ada seorang bapak tiba-tiba datang ke saya dan menggenggam tangan saya. Nah, alhamdulillah khutbahnya bagus sekali, bapak seneng. Mohon maaf nak, ini to the point, bapak tanya, anak sudah punya istri atau belum? Itu dilematis. Mau dijawab belum, bohong gitu ya. Mau dijawab sudah, sepertinya melewatkan kesempatan gitu. Tapi saya akhirnya mengatakan, alhamdulillah Pak, anak saya waktu itu sudah 2, sekarang alhamdulillah 4 gitu ya. Jadi anak saya sudah 2 Pak. Oh alhamdulillah naik. Ya udah mudah-mudahan ya nak, doakan bapak ini punya putri sudah mau berangkat kuliah ke Jerman, tapi kok belum ada mahram yang mendampingi. Bapak tuh khawatir ya nak, mudah-mudahan nanti bisa ada yang mendampingi ya nak ya, doakan. Nah saya ternyata punya teman yang juga kuliah di Jerman. Terhubungkanlah dan akhirnya mereka menikah. Bareng berangkat kuliah ke Jerman. Jadi yang namanya jodoh, kalaupun nggak dapat yang diincer di mimbar, dapat temennya, gitu ya. Iya. Jadi insya Allah itu kalau ada ikhtiar, insya Allah dibukakan oleh Allah. Kalau nggak ada bapak kakek, bilang sama kakek, kek nanti kalau ada yang soleh, ya sholatnya khusyuk, dzikirnya lama, ajak pulang ke rumah ya, yang duduknya di soft awal. Oh insya Allah ya cuy, insya Allah. Lalu nanti kakak pulang ternyata bawa yang seumur beliau gitu. Lu kok tua kak? Ya namanya soft terdepan cuy. Soft terdepan isinya ya yang begini-begini. Ya gitu namanya salah konsep gitu ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan, sekedar cerita-cerita, karena kalau ilmu insya Allah di sini banyak para asatid, para ustadzat yang jauh lebih mumpuni, termasuk guru kita Ustaz
Muhammad Tariq ya, dan insya Allah antum banyak menimba ilmu dari beliau, termasuk tadi yang disebut namanya Ustaz Rusdi Ibrahim. Masya Allah mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.